Saya punya bukti baru loh. Ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Tapi saya tidak mau hanya omon-omon. Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuma omon-omon seperti pihak sono. Asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Jadi kalau Silverster suka berdalil dengan orang yang menuduh berdalil harus membuktikan, ya gampang, tunjukkan aja gitu loh. Ini loh, setelah itu seperti Fahmi bilang, kamu, Roy, Tifa, Edi, Rizwan, semuanya gerombolan kamu ini memfitnah saya, ini asli, kamu masuk penjara. Itu boleh, gampang, semudah itu. Dan memang musuh kita sangat-sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Luar biasa sekali teman-teman semua. Padahal ya entah gimana Bung Roy Suryo CS itu segera akan ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Tapi bukannya takut, malah justru nyalinya makin berani guys, makin gacor untuk melawan kezoliman perkara ijazah ini yang enggak selesai per hari ini juga. Nah teman-teman semua, tadi kan kompres ya, dimana Bung Roy Suryo mengatakan bahwasanya beliau mempunyai 5 bukti asli ijazah UGM keluaran 85, dan ternyata emang beda katanya dengan ijazah yang beredar. Guys, ini luar biasa sekali ya. Kemarin itu Dr. Tifa juga sudah mengungkapkan ya, dan beliau memegang yang asli katanya ya, ijazah keluaran 85 juga. Dan apa kata Dr. Tifa? Bahwasanya UGM sudah mempersiapkan sebelumnya bahwasanya agar ijazah ini sulit untuk dipalsukan. Wah, tentu ini membuat pihak sebelah sana ketar-ketir ya. Dan kalau memang nantinya akhirnya Bung Roy Suryo CS dan kawan-kawan ya menjadi tersangka, apa kata dunia? Bisa bubar ini negara. Gimana enggak coba? Terlihat nyata hukum diacak-acak. Enggak mungkin dong pola yang kemarin dilakukan untuk Gus Nur dan Bambang Tri akan dilakukan juga untuk Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke teman-teman semua, kita lihat ya bagaimana tangan-tangan Tuhan mulai bekerja. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ini dia videonya. Ini persoalan gampang, tapi jadi 6 bulan berlarut-larut. Saya sedikit koreksi, bukan cuma 6 bulan, ini sudah bertahun-tahun. Korbannya antara lain namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Hanya bertanya ijazahnya asli atau tidak. Saya sempat hadir ke PN Surakarta waktu mereka di sidang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, istilah Fahmi ini menurut saya keterlaluan juga ya, dengan mengatakan tunjukkan kemaluan. Tapi itu menarik ya, itu walaupun agak keterlaluan tapi masuk akal juga. Saya ingin bacakan sedikit aja. Hari ini ada berita di sejumlah media, wali kota di Jepang mundur karena dugaan ijazah palsu. Tadi waktu Yudi telepon saya, jam 7 kurang, saya sedang buat podcast. Jadi kalau di Jepang wali kotanya mundur, kalau di Indonesia Jokowi penjarakan rakyatnya. Pas tadi Yudi telepon, saya lagi podcast tadi. Nah, yang saya mau katakan bahwa ini perkara gampang seperti Fahmi bilang, seperti Amin Rais bilang, seperti semua orang, bahkan Megawati Soekarno Putri yang menciptakan Jokowi pun mengatakan, mbok tunjukkan saja ijazahnya. Jadi kalau Silverster suka berdalil dengan orang yang menuduh berdalil harus membuktikan, ya gampang, tunjukkan aja gitu loh. Ini loh, setelah itu seperti Fahmi bilang, kamu, Roy, Tifa, Edi, Rizwan, semuanya gerombolan kamu ini memfitnah saya, ini asli, kamu masuk penjara. Itu boleh, gampang, semudah itu. Nah, pertanyaannya kenapa dia memelihara seperti kata Norman tadi? Ini kan ada yang tadi disebut tadi, dia ingin mengakhir, menjaring empati sebagai tadi, kalau Fahmi tadi bilang the underdog effect, saya menyebut martir kompleks, bahasa sehari-hari menyebut playing victim, kan ya. Jadi memang dipelihara terus, tapi jangan sampai terbukti, karena kalau dia tunjukkan lalu kita uji sama-sama. Barreskrim itu kan main drama sendiri, aturan sendiri, dihubungkan sendiri gitu loh. Kemarin gelar perkara khusus kan semakin ditelanjangi. Bagaimana Rizwan, Roy, Tifa itu menyajikan data-data, analisis, saintifik, segala macam dan sebagainya. Sementara dari Barreskrim hanya mengulang materi press conference tanggal 22 Mei yang sebelumnya.
Ya begitulah, kalau logika waras, logika orang cerdas ya, orang pinggiran, orang rakyat biasa aja tahu gitu loh. Kalau memang mau menunjukkan dan itu asli, barulah Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipenjara. Lah kalau misalnya ijazah itu belum ditunjukkan dan belum terbukti asli, masa iya sih pencemaran nama baik yang mana gitu yang dicemarkan? Kan gitu, mudah sekali logikanya tapi sulit untuk diterapkan. Karena kita melihat ya, seolah-olah ini semua sudah terbuka terang benderang di depan mata, terlihat, sangat terlihat. Tapi serasa sulit sekali. Justru diterus di otak-atik. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjut lagi guys. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Karena kami terus dipertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah bisa pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omon-omon, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuma omon-omon seperti pihak sono. Ya. Ada 5 bendel, sekali lagi, ada 5 bendel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Bukan UPP, Universitas Pasar Pojok Pramuka. Ya. Yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau-beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa beruat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis ELA. Ini ijazah saya tahun 91. Pertama, di sini kalau diperhatikan ada yang namanya watermark. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Kehabisan tinta itu mas. Tidak. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di Refli Harun oleh Dr. Tipa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu adalah logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di Pasar Pramuka. Nggak mungkin. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok? Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun
sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah tit. Saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman semua, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel. Sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya alma mater, yang se-alma mater Universitas Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku, Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Rismon, atau juga ke Dr. Tifa. Dan memang musuh kita sangat-sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah. Lurah, mari kita turun semua untuk membela kebenaran ini dan menggusur kebohongan yang hanya dilakukan oleh satu keluarga dari Solo. Masa kita kalah? Itu komandannya. Yang lain itu anak semua. Nah, saya pikir bapak-bapak jenderal pasti mendidih mendengarkan masa kita kalah sama satu dinasti yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong ini. Betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sembunyikan terus. Yang terakhir, kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoilat. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah menggusur raja bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah, jangan diam demi bangsamu. Di Boyolali itu ada satu daerah center di anak-anak PKI itu kan. Salah satunya itu adalah Joko Widodo palsu di situ. Nah, mereka punya semacam politbiro namanya Rewang. Rewang salah satunya juga. Bukannya Rewang itu tokoh PKI? Iya, Oke. Komite Sentral PKI. Oke. Dan satu lagi karena saya ada. Nah, satu saat setelah mau masuk jadi wali kota, karena waktu itu kan anak-anak PKI itu tidak bisa sekolah, pasti tidak punya berkas, maka dicarikanlah berkas untuk memenuhi persyaratan administrasi jadi calon wali kota di Solo. Dan ketemulah ijazahnya Joko Widodo. Oke. Itu analisa dari pasal-pasal yang saya temukan gitu kan. Karena memang anak-anak itu tidak bisa sekolah. Untuk jadi wali kota pasti perlu berkas. Nah, dicarikanlah. Jaringan mereka cukup kuat. Dan ketemu di Universitas Gadjah Mada nama Joko Widodo. Dipakailah berkas itu. Makanya saya katakan ini orangnya bukan Joko Widodo yang asli. Itu yang menambah keyakinan saya bahwa ini memang ada skenario besar. Jangan diam saja. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kalau kita ngelihat atau mendengar keterangan kronologis dari tim penasihat hukum terutama dari Pak Roy Suryo, Pak Kojinuddin, Pak Rizal Padilla, sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu.
Karena ijazah dia cuma sampai SMP, SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Kalau ada S4, justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli. Ini kelompok-kelompok tadi dikatakan Mak Said dulu, saya ngulang saja. Katanya ini utusan neraka atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Apa mau? Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, nggak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refdi Harun. Saya nggak akan mau masuk kelompok pemerintahan yang saya tahu dia duduk di situ dengan hasil kecurangan. Dan saya bilang saya ikutin Pak Refli. Karena kita tahu penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Padahal kita punya hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya. Dan kamu mau ikut masuk neraka nanti di akhirat. Itu kepada aparat. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Yang saya katakan mudah banget membongkarnya. Tapi kelihatan aparat dalam hari ini polisi melakukan tindakan-tindakannya absurd, gak masuk akal. Gak malu. Gak malu Anda. Malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum, mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar gitu aja nggak bisa katanya. Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu atau tidak profesional. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum tidak jujur, tidak adil. Itu fakta yang terlihat.